ketegangan besar kembali melanda Washington. Presiden Donald Trump secara tiba-tiba mencopot Kepala Badan Intelijen Pertahanan Amerika, Letnan Jenderal Jeffrey Kruse, beserta 2 perwira tinggi lainnya. Pemecatan ini terjadi hanya beberapa pekan setelah serangan besar-besaran Amerika ke fasilitas nuklir Iran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembersihan besar-besaran di tubuh militer Amerika? Jeffrey Kruse menjabat sebagai direktur DIA sejak awal 2024. Dia mengeluarkan laporan penilaian awal, serangan Amerika ke Iran hanya memperlambat program nuklir Teheran beberapa bulan. Laporan itu bertolak belakang dengan klaim Trump, yang menyebut serangan tersebut menghancurkan total situs nuklir Iran. Trump marah besar, laporan bocor ke media, dan akhirnya Kruse dicopot. Pemecatan ini jelas menunjukkan konflik antara intelijen militer dengan narasi politik Trump. Ketika fakta di lapangan berbeda dengan klaim politik, siapa yang akan dikorbankan? Sebelumnya penasihat urusan militer untuk Direktur Intelijen Nasional. Pernah menjabat sebagai Direktur Intelijen dalam koalisi melawan ISIS, karir panjang di dunia intelijen dan operasi militer. Kruse dikenal sebagai figur profesional, bukan politisi. Namun karir panjangnya diakhiri secara mendadak hanya karena laporan intelijen yang tidak sesuai dengan narasi politik Gedung Putih. Juni 2025, serangan besar-besaran Amerika ke 3 lokasi nuklir Iran. Melibatkan lebih dari 125 pesawat militer dan 1 kapal selam rudal kendali. Trump, keberhasilan militer spektakuler. Namun dia, hanya memperlambat program nuklir Iran beberapa bulan. Ini bukan hanya soal operasi militer. Ini soal narasi kemenangan. Trump ingin menunjukkan dirinya kuat melawan Iran, tapi laporan intelijen justru membongkar bahwa program nuklir Teheran belum hancur, hanya tertunda. Trump sejak Januari 2025 melakukan pembersihan besar-besaran. Termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles C. Brown, Kepala Angkatan Laut, Kepala Penjaga Pantai, Jenderal NSA, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, bahkan beberapa pengacara militer senior. Laksamana NATO dan sejumlah perwira tinggi juga dicopot. Pentagon memerintahkan pengurangan 20% Jenderal Bintang 4, 10% perwira tinggi. Pola ini menunjukkan Trump ingin membentuk militer yang loyal secara politik, bukan hanya profesional secara militer. Pertanyaannya, apakah ini memperkuat atau justru melemahkan posisi Amerika? Iran masih mempertahankan program nuklir meski diserang. Laporan intelijen menunjukkan Teheran hanya mundur selangkah, bukan kalah. Pemecatan Kruse memperlihatkan bahwa Washington lebih peduli pada citra politik ketimbang fakta intelijen. Jika intelijen tidak lagi dipercaya, bagaimana Amerika bisa menilai kemampuan Iran secara objektif? Apakah ini justru memberi keuntungan bagi Teheran? Pemecatan Kruse adalah sinyal kuat bahwa Trump tidak ingin ada perbedaan narasi. Bisa jadi bagian dari strategi untuk menghadapi pemilu Amerika berikutnya, di mana isu keamanan nasional sangat penting. Tapi risiko besar, intelijen bisa kehilangan independensinya. Sejarah menunjukkan, negara yang mengabaikan fakta intelijen demi politik akan menghadapi bumerang. Apakah Amerika sedang mengulangi kesalahan masa lalu, seperti invasi Irak 2003? Pencopotan kepala dia menambah daftar panjang perwira tinggi yang disingkirkan Trump. Ini bukan hanya soal satu jenderal, tapi tentang bagaimana politik bisa mengendalikan militer dan intelijen. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya adalah, apakah Amerika masih bisa membuat keputusan strategis berdasarkan fakta, atau hanya berdasarkan narasi politik?